Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam syahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini di hari ke-27 dari Ramadan puasa kita tahun ini, kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan sehingga di pagi yang mulia ini kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengajian dan mari diiringi dengan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sholat sunat suruh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi ini kita membahas tentang istilah insan kamil. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia, manusia sempurna atau manusia paripurna. Karena banyak sekarang orang mengatakan mari kita menjadi insan kamil. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut Allah dengan 4 istilah. Satu disebut Allah dengan istilah al-bashar, juga artinya manusia. Kedua, an-nas, artinya manusia juga. Ketiga, al-insan, artinya manusia. Tapi satu sisi Allah menyebut manusia dengan kata Bani Adam. Kalau terjemahkan Bani Adam ini adalah keturunan dari Adam, tapi artinya manusia. Maka ketika Allah mengatakan ya Bani Adam, itu hai manusia. Tapi kalau kita kembali dengan 3 kata an-nas, al-insan, al-basar. Kata al-basar ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali diulang Allah dengan beberapa ayat. Padahal kata al-basar ini artinya manusia. Tapi kalau ditinjau secara penafsiran, manusia yang digunakan dengan istilah al-basar itu identiknya adalah manusia secara fisik, baik dia makan, minum, berjalan, beraktivitas, menikah, itulah manusia. Maka salah satu ayat itu innama ana basarum mislukum yuha ilayya di surah Al-Kahfi. Innama ana basarum mislukum yuha ilayya, sesungguhnya saya adalah manusia yang diwahyukan Allah kepada Allah basar. Kalau tengok dari asbabun nuzulnya, ketika datang orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah, mereka mengatakan ya Muhammad, kami akan beriman kepadamu dan percaya kamu sebagai nabi kalau kamu bisa membuat sebuah istana di udara, di angkasa.
Maka Allah turunkan firman, innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Maka sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepada. Maka dalam hadis juga dikatakan, kalau kalian makan dendeng, saya makan dendeng. Kalau kalian makan kurma, saya makan kurma. Kalau kalian makan daging, saya makan daging gitu. Kalau kalian berpakaian juga berpakaian. Manusia maka identik dengan bahasa itu manusia biasa dari fisik saja. Berarti kalau manusia biasa dari fisik ini siapapun. Yang kedua, kata An-Nas. An-Nas itu sering kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya ayuhan nas gitu. Kata An-Nas ini sebanyak 240 kali pengulangan, cukup banyak. 240 kali itu menunjukkan bahwa yadullu ala zurriyati Adam. Artinya apa? Manusia di sini menunjukkan akan keturunan Adam alaihissalam. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu keturunan selain manusia Adam alaihissalam. Maka ada orang secara budaya ada mengatakan keluar dari batu, secara budaya keluar dari bambu, secara budaya turun di atas bukit gitu. Itu kan budaya saja. Tapi ketika kita dasarkan kepada agama, maka manusia itu adalah berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka berkembang ketika zaman Nabi Nuh sebagian binasa dengan air bah, yang tinggal di kapal Nabi Nuh itu lagi balik lagi manusia sampai sekarang ini. Maka Allah sebut dengan istilah Al-Quran An-Nas. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan identik sebagai manusia yang terada. Maka kalau ada istilah dulu dengan istilah manusia itu hasil dari yang pada evolusi. Artinya apa? Perubahan-perubahan yang katanya manusia itu dari monyet. Monyet berubah jadi monyet yang agak gagah sedikit, berubah lagi dari tangan pendek lagi tangan panjang menjadi pendek jadi kita. Tapi kalau ditanya kepada mereka, karena ini teori Darwin itu, nanti setelah jadi seperti ini jadi apa lagi kan? Dia hanya jawab, itulah mata rantai terputus katanya. Tidak ada lagi. Harusnya kalau berubah-ubah harus berubah lagi kan? Atau istilah reinkarnasi, tidak juga. Maka Allah katakan dalam Al-Quran 240 kali kata An-Nas. Tapi ada yang unik, itu kata Al-Insan. Al-Insan ini hanya 65 kali diulang Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, atau laqad khalaqnal al-insan. Kata insan ini juga Allah panggil ya ayyuhal insan. Sama dengan ayyuhan nas. Maka insan ini 65 kali ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itu disebut makhlukun mukallaf wa khalifatullah fil ardi. Disebut dengan yang dikatakan insan itulah makhluk Allah yang mukallaf, diberi beban, dan makhluk Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Berarti kata al-insan ini akan mengeluarkan al-basar dan akan mengeluarkan an-nas. Bisa saja manusia permukaan bumi ini sifatnya basar, sifatnya an-nas, tapi ketika mereka diberi beban oleh Allah SWT dan diberi tanggung jawab dan sebagai khalifah, dia sudah naik tingkatnya menjadi al-insan. Maka istilah insan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini akan muncul istilah insan kamil. Kenapa? Berarti kalau manusia itu mukallaf, berarti orang-orang berimanlah sebenarnya yang disebut insan. Maka ketika Allah mengambil ya ayyuhal insan atau ya ayyuhal insan, sebenarnya wahai manusia, wahai orang yang dibeban oleh Allah, wahai manusia sebagai khalifatullah, itu masuk dalam kategori insan. Ada dalam sebuah kisah Israiliyat, Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril
untuk bertanya kepada 3 binatang, apakah mereka rela diciptakan Allah sebagai binatang yang ada. Pertama kepada kambing, kedua kepada kelelawar, ketiga pada cacing. Ketika malaikat Jibril datang kepada kambing, malaikat Jibril bertanya, "Hai kambing, apakah engkau rela diciptakan Allah sebagai seekor kambing?" Kambing itu menjawab, "Alhamdulillah, saya rela diciptakan Allah sebagai seekor kambing dibandingkan kelelawar." Kambing membandingkannya dengan kelelawar. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada kelelawar. "Hai kelelawar, apakah engkau rela diciptakan Allah sebagai kelelawar?" Kelelawar mengatakan, "Alhamdulillah, saya rela diciptakan Allah sebagai kelelawar dibandingkan cacing." Wah, kelelawar membandingkan diri cacing. Malaikat Jibril datang kepada cacing, ditanya, "Hai cacing, apakah engkau rela diciptakan Allah sebagai seekor cacing?" Cacing menjawab, "Alhamdulillah, saya rela diciptakan Allah sebagai seekor cacing dibandingkan manusia." Wah, cacing membanding kepada manusia, tapi kisah Israel sampai di situ. Cuma kalau ditanya kepada manusia, apakah kita rela diciptakan sebagai manusia? Pasti rela kan? Tapi bisa tak kita membandingkan diri kita dengan apa? Dengan binatang atau dengan siapa? Sangat susah. Kita bandingkan diri kita dengan binatang, tak cocok. Kalau kita bandingkan dengan setan, enggak setara. Atau kita bandingkan dengan malaikat, enggak juga. Tapi kenapa kambing ini membandingkan diri kelelawar? Alasannya biar kami muliakan. Kata kambing, "Saya masih dulu Allah hidup di permukaan bumi. Siang saya berjalan, malam saya tidur." Katanya, masih saya jalan di atas bumi. Saya bandingkan kelelawar. Kenapa? Kelelawar ini diciptakan Allah bisa terbang memang, tapi hidupnya di malam hari, tidurnya siang hari. Kalau dia mau hinggap, tidak bisa dia hinggap tegak kaki bawah, dia harus kakinya di atas. Kan tidak pernah kelelawar hinggap di atas tanah kan? Dia hinggap kakinya di atas, kepala di bawah. Nah, kan susah jadi kelelawar, kata kambing. Iya juga kan. Tapi ketika ditanya kelelawar, kenapa kau rela diciptakan kelelawar dibanding cacing? Kata kelelawar, "Saya alhamdulillah masih tinggal di atas permukaan bumi, bisa terbang kemana-mana gitu, dengan keterbatasan saya miliki dibanding cacing." Coba lihat cacing. Cacing sudah tinggal dalam tanah, gelap, dia kerjanya apa? Nyuruh saya. Oh gitu, tidak tahu apakah itu bandingan cacing. Tapi cacing kalau ditanya, kenapa dia membandingkan diri pada manusia? Cacing, walaupun saya tinggal di bawah tanah kan, gelap, menyuruh kemana-kemari, tapi sebandingkan manusia. Kenapa? Kalau manusia itu mati, sayang makannya. Coba, cacing tak nengok lagi manusia bisa tegak gerak. Nanti kalau mati, masuk tanah. Kecuali dibakar ya. Kan ada yang dibakar tuh kan. Jadi manusia itu masuk tanah. Subhanallah. Ini sebenarnya renungan pada kita, biar kami muliakan. Berarti kita sebagai manusia kita harus bersyukur. Cuma kita sebagai manusia tak bisa kita membandingkan diri dengan apapun, dengan hewan atau dengan makhluk lain. Kenapa? Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Allah ciptakan bumi untuk manusia. Berarti segala isi permukaan bumi untuk manusia. Allah ciptakan binatang untuk manusia. Allah ciptakan matahari, bulan untuk manusia. Semua ciptaan ini untuk diciptakan untuk manusia. Maka kalau ada manusia menyembah benda, yang benda tersebut sebenarnya sudah ditundukkan kepada manusia, berarti manusia itu meletakkan dirinya paling rendah kepada benda yang ditundukkan padanya.
maka kita tak boleh melakukan perbuatan syirik. Maka kalau ada orang menyembah batu, padahal batu itu ditundukkan untuk manusia, sekarang kita sembah batu, berarti kita meletakkan diri kita di bawah derajatnya batu. Maka ketika manusia dalam arti di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya harus kita lihat, kalau begitu manusia itu akan menjadi dengan tingkatan-tingkatan. Maka Allah sebut ada namanya basar saja, secara fisik, dia makan itu tak sama, tak jauh berbeda dengan binatang. Ada Allah sebut dengan An-Nas. Ini mencakup mau kafir, mau muslim, mau mukmin atau musyrik, sama. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu yang kami muliakan. Itu dikategori dengan al-basar, dengan an-nas. Tapi satu sisi Allah katakan ada namanya al-insan. Maka kata insan itu kata yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dan sangat dikaitkan dengan profesi dan keistimewaan. Coba kalau kita dengar insan terpuji, tidak pernah kita dengar manusia terpuji, ya? Jarang itu. Dulu ketika zaman Pancasila sering insan Pancasilais. Ketika dikaitkan profesi wartawan, insan wartawan. Maka kata insan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada tahapnya, disebut insan kamil, manusia sempurna. Maka kesempurnaan manusia ini kita Bapak Ibu yang kami muliakan harus kembali dengan sebuah hadis Nabi, di mana Rasulullah mengatakan tentang insan kamil. Pertama kata ittaqil maharim takun a'budun nas, takun a'badan nas, warda bima qasamallah takun aghnan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa ahibba linnas bima tuhibbu li nafsika takun musliman, wa la tuksir doha fa inna kasrata doha tumitul qalb. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah mengatakan, pertama Bapak Ibu yang kami muliakan, menjadi insan kamil, kata Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Pertama Rasulullah mengatakan, jauhkanlah diri kalian dari maharim, atau juga bisa diterjemahkan, bertakwalah kalian terhadap yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling menyembah Allah. Jadi artinya insan kamil yang pertama yang kami muliakan adalah orang yang menyembah Allah dengan seutuhnya. Dengan apa? Memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi ketika Allah mengharamkan, ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu kepada manusia, dipelihara dirinya tidak melakukan berharap, maka orang tersebut orang akan lurus dalam ibadah kepada Allah. Tapi di dalam ilmu maqasid syariah, segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, di situ ada kemaslahatan untuk diri manusia. Ketika kemaslahatan sampai pada diri manusia, maka orang itu akan a'budun nas, orang yang paling menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti memelihara diri dari segala yang diharamkan, maka kita akan menjadi orang yang paling menyembah Allah. Itu pertama. Berarti identiknya Bapak Ibu yang kami muliakan, insan kamil adalah orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan perbuatan haram. Ayat kedua kata Rasulullah, wardawi maqasamallah, dan ridolah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, takun aghnan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Wah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tengok ridho dengan ketetapan Allah, berarti
Kita ini sebenarnya yang kami muliakan ketika dikaitkan dengan iman qada dan qadar. Qada dan qadar, ada dua kata, qada dan qadar. Qada itu artinya iman kepada qada, iman kepada qadar. Iman kepada qada adalah iman kepada ketetapan Allah yang belum terjadi. Itu qadar. Kalau qadar, beriman kepada Allah yang sudah terjadi. Maka yang bisa dirubah adalah qada. Kalau qadar udah terima saja. Maka yang kami muliakan, ketika kita melihat ketetapan Allah ini, sebelum Allah tetapkan, kita bisa merubahnya. Dengan apa? Dengan ibadah dan doa dan ikhtiar. Tapi kalau sudah ditetapkan Allah, itu qadar. Maka sering kita sebut takdir. Maka takdir ini harus diterima. Tak boleh berkeluh kesah, apalagi sampai mengatakan takdir memang kejam. Padahal takdir itu tidak kejam. Yang salah itu kita. Sebelum datang takdir kita sibuk dengan yang lain. Tapi maka kalau kita berdoa karena qada itu turun, jadi sebelum terjadi dia turun, doa itu naik. Maka kalau ada qada yang turun tidak baik, mudah-mudahan doa ini menaikkan lagi, tak jadi turun. Tapi ada kalau ada qada ini baik, dengan doa dinaikkan lagi agar turun lebih baik lagi. Jadi artinya apa? Doa yang kita ungkapkan walaupun di dalam hati saja, atau doa yang hanya kita ucapkan, tidak kita angkat tangan, sebenarnya kita lagi memproses qada. Tapi kalau qadar, terimalah. Dengan apa? Maka kata Rasulullah, kalau kita menerima ketentuan Allah, kita aghnanan nas, orang yang paling kaya. Kenapa? Banyak orang punya harta, tapi secara prinsip kadang-kadang apa? Tidak menerima, masih cari. Kita kadang-kadang ditengok orang ini gajinya besar, tapi masih korupsi. Karena ada apa? Berarti masih kurang kan? Maka tidak menjamin sebenarnya orang gaji besar tidak korupsi. Kenapa? Karena dia tidak menerima ketentuan Allah. Dia masih ingin. Orang itu tidak kaya. Yang kaya itu apa yang kami bilang? Orang menerima apa yang ada dan dia tidak pernah berkeluh kesah, senang saja. Maka kadang-kadang kita jumpa orang itu kalau jumpa senyum, senang, padahal tengok biasa saja. Bahkan kalau saya pernah lihat ketika jumpa seorang CS itu kan cleaning service, gajinya UMR, tapi diajak ngomong, dia akan mengatakan, Ustaz, 3 anak saya kuliah, 3 anak kuliah, dengan gaji UMR berapa lah cukup gitu. Tapi saya bilang, kok bisa Bu, 3 anak kuliah, bagaimana biaya? Tidak tahu Ustaz. Pokok ketika membayar UKT ada aja rezeki gitu. Mana paling enak kan? Mau bayar UKT ada saja. Itu tidak pernah berkeluh kesah, senang saja hidupnya. Tapi ketika saya jumpa seorang profesor, ngeluh terus. Anaknya sama juga 3 kuliah. Gimana? Susah sekarang. Anak kuliah 3, kurang ini lagi, kurang ini. Ya Allah, di mana letaknya? Kenapa Bapak bilang? Karena keimanan pada qadar itu menentukan kita kalau menjadi orang sempurna, kamil, mau kaya, terima takdir Allah. Tapi kalau kita tak pernah menerima takdir Allah, maka kita akan menjadi orang yang selalu berkeluh kesah, tak akan pernah sempurna hidup ini. Kemudian ketiga kata Rasulullah, wa ahsin ila jarika. Ini berat. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan, kamu jadi orang beriman. Padahal tadi berbicara tentang ketakwaan, menyembah Allah. Yang kedua berbicara tentang iman qadar. Yang ketiga kata Rasulullah, berbuat baik pada tetangga. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia harus hidup berkelompok. Kalau hidup berkelompok berarti bertetangga. Tapi kalau ada orang saya tak mau bertetangga,
buatlah hidup sendiri. Karena pernah orang itu dia punya kebun kelapa sawit 10 hektar. Di tengah kebun sawit itu dibuatnya rumah. Rumahnya bagus, lengkap. Bahkan listrik pun tidak pakai listrik, pakai surya ini, kan? Jadi tak betul surya. Sudah tahu apa? Dia keluar hanya pergi keluar saja, pergi keluar beli belanja, pulang lagi. Penting saya ibadah. Bagus kan? Ketika mati tidak tahu orang dia mati. Tahunya apa? Orang tahu, orang lewat di kebunnya ada bau busuk, dia dekat tidak mati. Kalau sudah mati gitu, tahu tak kita mati husnul khotimah, tidak husnul khotimah. Padahal kita ingin ketika kita dalam sakaratul maut ada orang mendampingi kita kan, baca talqin, baca Al-Quran, baca apa gitu. Itu nanti bisa menutup mata kita gitu kan. Kalau terbelalak ditutupnya gitu kan, terbuka mulut kita gitu. Nanti tangan kita begini, ketika kita sudah meninggal, dia tangan kita gini seperti sholat gitu kan. Kayak gini tetap manusia, Bapak Ibu. Jadi kata Rasulullah, maka kalau kita takut mukmin jadi orang beriman, berbuat baiklah dengan tetangga. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan diri kita tetangga kita sebenarnya. Orang Bapak Ibu yang kami muliakan, dan pernah terjadi di Pekanbaru ini, orang itu meninggal dunia ketika karena dia dibawa pulang kampung. Ketika ke bandara Sultan Syarif Qasim, yang mengiringi mobilnya itu lebih 1 kilo. Mengiringi, bagus, karena orang terkenal. Waktu itu saya nanya-nanya lah, itu yang dibawa itu kenapa Bapak tuh? Katanya itu belum dimandikan Ustaz, katanya. Belum dimandikan. Ya Allah. Saya tanya, kenapa tidak kalian mandikan? Tidak kenal kami Ustaz orang itu, katanya. Wah, udah tidak kenal, tidak dimandikan. Kalau seandainya pesawat itu jatuh, berarti dia belum mandi. Sebaiknya kan mandikan dulu di sini, dikafani baik, disolatkan oleh tetangga, barulah antar ke pulang kampung. Harusnya begitu. Tidak dimandikan, tidak kenal kami. Subhanallah. Berarti Bapak Ibu yang kami muliakan, bahkan pernah itu ada orang istrinya sakit. Ketika istrinya sakit pas hari Jumat, Bapak Ibu yang kami muliakan, ditinggal, saya sholat Jumat dulu. Sholat Jumat suaminya, anak tidak ada lagi anak gitu ya. Anak sudah pergi di luar, tinggal suaminya. Ketika suami pulang, istri sudah meninggal. Saya bilang, Pak, tidak terpikir dah bilang tetangga sebelah, Bu, tengoklah istri saya lagi sakit nih, saya mau sholat Jumat. Kan enak kan? Kalau bertanda kan enak tuh. Bu, kan ada ibu tuh kan, saya mau sholat Jumat, istri saya lagi sakit, ditolong tengokkan. Kan enak tuh. Tahu kapan dia meninggal. Ini pulang dari masjid udah tegang aja gini. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang hidup bertetangga ini, kata Rasulullah, akan membentukkan manusia itu insan kamil sebenarnya. Yang keempat, kata Rasulullah, wahib linnas ma tuhib li nafsika takun musliman. Kata Rasulullah, cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu. Takun musliman, kamu akan menjadi seorang muslim. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Yang ini yang kadang di zaman kecanggihan teknologi ini, mencintai manusia itu kadang-kadang di dunia medsos sudah nampak. Ngomongnya kasar tak apa, alasan tidak tahu orang. Apalagi pakai nama-nama anonim gitu, tidak tahu orang loh, penting gitu. Padahal Bapak Ibu yang kami muliakan, mencintai manusia tampakkan dengan kalimat-kalimat yang indah sebenarnya. Mencintai manusia, kalau kita tidak bisa memberi, minimal senyum, gitu saja. Kalau tidak bisa berkata baik, diam, itu sudah mencintai. Ini orang dalam kesedihan, tapi kata-kata menyakitkan, tambah sedih orang. Ada orang lagi dia senang, kata-katanya menjatuhkan, tambah jatuh lagi. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, harusnya kembalilah pada diri. Coba nanti kalau orang melakukan pada saya seperti itu, bagaimana rasanya? Artinya apa? Terasa. Itu artinya apa? Cintailah manusia seperti kalian mencintai diri kalian.
maka kalian akan menjadi seorang muslim. Ini berarti menjadi seorang muslim itu adalah mencintai manusia seperti mencintai diri kita. Maka kalau kita tengok Israel itu sudah kacau, itu bukan manusia lagi sebenarnya. Udah setan itu. Dia tidak mencintai lagi orang Gaza. Yang penting mati orang Gaza. Itu kacau. Bahkan dulu di Pekanbaru ini ada kelompok geng-geng motor itu sudah kacau juga. Untung sudah tumpas itu. Itu kalau sudah menyerang itu bukan dibunuh sekaligus, pakai-pakalan digergaji kakinya, gergaji. Ya Allah, orang hidup digergaji bagaimana bentuknya. Jadi hal seperti itu Bapak bukan manusia, sudah binatang. Setan itu sudah masuk. Tapi Allah Rasulullah mengatakan, kalau mau menjadi insan kamil, cintailah manusia seperti mencintai diri kalian. Ayat kelima kata Zuhaini. Kelima ini agak unik. Apa kata Rasulullah? Wala tuksirid doha. Jangan banyak ketawa. Ketawa rupanya. Wala tuksirid doha. Jangan banyak ketawa. Fa inna kasratad doha. Sesungguhnya banyak ketawa tumitul qalb. Dia akan mematikan hati. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ketika kok menjadi manusia kamil itu tak boleh banyak ketawa rupanya. Wah, sekarang kadang-kadang orang ingin ketawa terus kan, akhirnya ketawa sendiri, gilu. Ya kan, lihat pun banyak orang ketawa sendiri. Tapi kalau rumah sakit jiwa, nggak mau dia. Rupanya kata Rasulullah, ketawa itu tidak boleh banyak-banyak. Maka ada istilah pepatah kita dengan istilah senyumlah di dalam diam, ya kan? Ketawalah di dalam senyum. Coba, susah juga. Dia tidak mau senyum, tapi diam itu adalah senyumnya. Tapi apa? Dia tidak mau ketawa, tapi senyumnya itulah ketawanya. Subhanallah. Bagaimana kita memahami? Rasulullah banyak dalam kehidupan Rasulullah, dia banyak senyum. Kalau Rasulullah senyum, sahabat tahu Rasulullah lagi ketawa. Kalau kita nak ketawa, senyum, diam. Akhirnya apa? Kadang-kadang ketawanya lepas yang tidak dijelaskan. Tapi memang ketawa itu penting juga dalam ilmu kesehatan. Kalau orang tak pernah ketawa, diam saja. Itu juga bahaya juga itu. Tapi kalau ketawa terus bahaya juga. Itu kalau di kampung kami bilang, itu udah konai itu kan. Kalau konai itu bahasa lah konai itu. Tapi kasratud doha ini kata Rasulullah, ketawanya terbahak-bahak, tidak terbatas, semua diketahui, itu tak boleh. Kadang-kadang kalau kita lihat di dunia media sosial itu, orang buat konten untuk ketawa banyak itu. Boleh, tapi tak boleh berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan, aneh juga. Saya kalau tengok itu ada konten medsos orang Arab. Kalau orang Arab rupanya kalau mengerjain kawan lebih dahsyat daripada Indonesia. Tengok lagi konten medsos orang India dalam mengerjain orang prank itu lebih dahsyat lagi. Orang Indonesia rupanya memprank itu masih normal, tidak seperti mereka. Berarti kita ini masih punya etika yang bagus sebenarnya. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketawa itu kata Rasulullah, kalau berlebihan tumitul qalb, hati kita mati. Ternyata untuk menjadi insan kamil itu hati kita harus hidup. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami. Jadi kalau hati kita mau hidup, Bapak Ibu yang kami muliakan, disitulah sebenarnya sarana bagi kita untuk dekat pada Allah. Saya sering berkata begini, Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menjadi hati hidup itu sebenarnya dia bagian yang akan mempengaruhi pikiran dan rasa. Coba, ketika ada orang susah menangis ketika berdoa. Saya Ustaz udah mau nangis, tapi saya nangis gitu. Kan? Tapi saya nangis. Sebenarnya kalau hatinya hidup, coba
hati yang hidup dibawa kepada sesuatu yang membuat kita menangis. Saya bilang, Pak, orang tua dah meninggal, ibu dah meninggal. Coba bayangkan ibu, bapak. Coba bayangkan bapak. Dibayang, baru dia menangis. Berarti baru muncul. Artinya apa? Muncul rasa hidup gitu. Ada seorang ibu, susah juga. Saya itu ustaz, dari kecil anak yatim, hidup saya keras, maka susah saya nangis. Ayah bu, mudah tuh bu bilang. Coba bayangkan dengan anak-anak yatim yang lain terlantar ibu saudara. Dicoba yang membayangkan tuh, hanya menetes air matanya. Berarti menghidupkan hati kita ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu dikaitkan dengan sesuatu. Kau tidak juga pergi ke kuburan. Kalau depan kuburan masih ketawa, itu perlu ditanya juga itu. Ini kan banyak juga, udah mati ini, ada itu. Tapi ke kuburan itu Bapak Ibu akan melihat, itu akan menyentuh hati. Maka sentuhan itu sebenarnya menghidupkan hati kita. Ketika hati ini hidup, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang kita baca, dia bisa menyentuh hati kita walaupun kita tidak paham. Walaupun kita tidak paham bahasa Arab, tapi hati kita hidup, dia akan menyentuh. Kita menyebut kalimat tahlil, la ilaha illallah. Hati hidup, Bapak Ibu yang kami muliakan, dia bukan hanya sekedar mengucapkan dari leher ke atas, tapi dia akan masuk ke dalam dirinya. Maka dia akan baca la ilaha illallah. Itu akan tersentuh. Sentuhan inilah yang sebenarnya Bapak Ibu yang kami muliakan, membawa kita lebih dekat pada Allah. Hidupkan hati kita. Maka menghidupkan hati kita ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, bawa kepada sesuatu yang membuatnya hidup. Maka kalau susah menangis, coba tengok apa yang bisa membuat saya menangis gitu. Ada orang itu, saya Ustaz sehat-sehat terus nih, tidak pernah sakit katanya. Wah, bagaimana syukur Bapak? Syukur-syukur gitu. Wah, ini Pak, berarti saya tengok, berarti hati Bapak ini belum terbuka. Coba sekali Pak, pergi ke rumah sakit. Rumah sakit umum, pergi ke kelas apa tuh? Kelas 3, kelas 2 itu yang paling rendah tuh. Coba Pak jalan saja, tengok bagaimana bentuk orang sakit. Sekali-sekali tengok juga bagaimana bentuk orang sakit di rumah. Dicobanya, ditengok. Baru dia pulang. Ya Ustaz, ngiri juga nih orang sakit. Berarti saya ini sebenarnya udah sehat. Saya bisa cobaan pada Allah. Bukan nikmat, cobaan. Allah kasih sehat terus, tidak ada sakit, cobaan. Takut saya Ustaz nanti ketika sakit, sakit yang berat gitu. Berarti tersentuh hatinya, disitulah ia membuat hidup hati. Maka kata Rasulullah, dimulai ketawa. Orang yang ketawa itu bisa membuat hati. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, maka manusia yang sempurna dalam arti insan kamil adalah sebenarnya kita harus dari kita lihat wujud diri kita dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka dari wujud kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kalau kita simpulkan secara utuh, pertama adalah menjadi insan kamil itu adalah orang yang punya keimanan yang sempurna. Jadi imannya tidak setengah-setengah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini berkaitan persaudaraan. Walaupun dikatakan tetangga, sebenarnya Pak, saudara. Manusia itu bersaudara. Kita mencintai manusia bersaudara. Maka kalau ditanya, Bapak Ibu yang kami muliakan, saudara itu dari bahasa apa? Dari bahasa Sanskerta. Dari dua kata, saud dan dara, ya kan? Saudagar, ada saudagar. Jadi rupanya saud artinya 1000, darah kasih sayang.
Maka digabung saudara 1000 kasih sayang. Subhanallah. Maka kalau ada orang ini saudara saya, berarti dia telah memberi 1000 kasih sayang agak banyak. Tapi saudagar banyak tak memakai saudagar. Sekarang banyak orang pakai pedagang, bisnismen. Rupanya Pak, saw itu dari bahasa Sanskerta juga. Saw dan dagang. Saw artinya 1000, dagang tipu muslihat. Jadi saudagar 1000 tipu muslihat. Ya Allah, jelek kali ya. Gitu. Walaupun sekarang ada, jadi banyak orang tidak memakai saudagar sekarang karena tahu artinya tipu muslihat. Maka dia ingin jadi pedagang yang baik. Tapi kalau kita kembali pada saudara tadi, berarti kita ini saudara saya, berarti 1000 kasih sayang. Itu maka insan kamil itu adalah dia saudara, persaudaraan, mempersaudarakan, kemudian membentuk saudara. Maka kalau membentuk saudara ini, maka saudara ada yang dekat. Yang dekat itulah satu nasab dengan kita, satu darah dengan kita. Maka kalau orang sudah satu nasab, satu darah kita, itu bagaimanapun itu adalah saudara kita, tak bisa kita lepaskan. Maka kalau ada orang melepaskan hubungan dengan adiknya, melepas hubungan dengan kakaknya gara-gara persoalan kecil, berarti dia sebenarnya tidak memahami makna saudara. Kemudian ditanam lagi Bapak Ibu yang kemudian yang ketiga, jadi keimanan, persaudaraan. Yang ketiga Bapak Ibu yang kami muliakan, keadaban. Keadab itu adab. Maka ada peradaban. Keadaban ini artinya hidup kita ini tidak bisa terlepas dari adab. Kenapa? Adab ini, adab kepada Allah ada, adab kepada Rasulullah ada, adab kepada Al-Quran ada, adab kepada manusia ada, adab kepada selain manusia juga ada. Terakhir, adab kepada diri sendiri. Subhanallah. Adab kepada diri sendiri ini, itu kalau kita baca antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi itu. Jadi Salman Al-Farisi, Abu Darda ini dipersaudarakan Rasulullah ketika sampai di Madinah. Maka setelah Rasulullah meninggal dunia, Salman hidup seperti biasa. Abu Darda ini sudah mendekatkan diri pada Allah. Jadi ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, ditengoknya Abu Darda sudah pakaian biasa-biasa saja, istrinya pakaian lusuh gitu. Ditanya Salman kepada istri dari Abu Darda yang lusuh ini, tak bergairah hidup, kenapa kamu lusuh berpakaian begini? Apa kata istrinya? Abu Darda tidak lagi membutuhkan dunia, dia tidak membutuhkan istrinya, dia sudah dekat kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, sholat, puasa, istrinya sudah tidak dibutuhkannya lagi gitu. Maka saya begini, akhirnya apa? Salman tidurlah di rumah Abu Darda. Ketika waktu makan malam, dihidangkan oleh istrinya makan, terus Abu Darda datang, disuruh Salman silakan makan. Kata Salman, saya tak mau makan sebelum kau juga makan. Terus Abu Darda, saya tak mau makan lagi, saya mau ibadah lagi. Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali juga aku makan. Dengan terpaksa Abu Darda makan. Malam harinya tidur, karena bersaudara mereka tinggal tidur. Kita tidur, mau tidur, Salman mau tidur, Abu Darda ini baring sebentar, kemudian mau tegak, ditanya Abu Salman, kemana? Saya mau ibadah, saya tidak mau tidur malam. Kata Salman, kamu harus tidur, hormati saya. Oh gitu. Baru nanti kita sepertiga malam baru bangun mereka sholat. Ketika Salman mau meninggalkan Abu Darda, Salman mengatakan, ingat Rasulullah pernah berkata, inna li badadika haq, wa inna li zawjitika haq, wa inna li ahlikal haq. Sampai Salman mengatakan,
Ingat Rasulullah pernah mengatakan, sungguh badanmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Jadi semua punya hak. Punya hak ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti ketika ada orang beradab kepada dirinya, berilah hak diri kita gitu. Ketika kita beradab dengan orang lain, termasuk pada istri, suami, anak, keluarga, karib kerabat, berilah hak itu kepada mereka. Jangan kita mementingkan diri, penting saya ibadah, lupa yang lain. Itu suatu kesalahan, kata Salman Al-Farisi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, menjadi seorang insan kamil, beradablah, keadaban. Beradab dengan apapun, dengan siapapun, juga beradab dengan diri. Ketika kita beradab dengan diri, maka sampailah kita ke derajat insan kamil, dan insyaallah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan atau ada perlu kita diskusikan, saya persilakan. Cukup nampaknya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Rabbana ya Rabbana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi innaka antas samiul 'alim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajlana wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina wa li asatizatina wa asati asatizatina wa liman ahsana bina wa liman nasarana wa liman awsana bid du'a wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa sabbitna bil iman wa akhrijna minad dunya bil iman wa adkhilna al jannata bil iman. Allahumma habbib lana al iman wa zayyinhu fi qulubina wa qina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana bi siyamina fi shahr ramadan warhamna bi siyamina fi shahr ramadan waghfir dhunubana bi siyami shahr ramadan waj'alna minal muttaqina bi siyami shahr ramadan waj'alna min utaqaika minan nar bi siyami shahr ramadan. Allahumma ij'al siyamana haqqas siyam waj'al qiyamana haqqal qiyam waj'al tilawatal Qur'an haqqat tilawah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.